Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan pada bab oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, yaitu babu du'air rajuli ala man zalamah. Doanya seseorang yang terzalimi atas orang yang menzaliminya. Tentang bolehnya hal tersebut, bahkan disyariatkan pada satu keadaan dan juga akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pertolongan atas mazlum, hiburan untuk mereka, jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga sebagai ancaman atas orang-orang yang menzalimi, orang-orang yang mengambil hak, orang-orang yang tidak memberikan hak, sebagaimana kita pelajari pada syarahnya oleh Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullahu taala. Kemudian hadis yang berikutnya, qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Ali bin Abdullah qala haddatsana Marwan bin Muawiyah qala haddatsana Sa'ad ibn Tariq ibn Ashyam al-Ashja'i qala haddatsani abi qala kunna naghdu ila an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sahabat radhiyallahu anhum mengatakan, kunna naghdu ila an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-ghudu al-waqtul bakir fi awalin nahar. Kunna naghdu, kami naghdu dari kata al-ghudu. Al-ghudu adalah al-waqtul bakir fi awalin nahar, di pagi hari yang gasik, di awal hari. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam da'a li ummatihi fi hadzal waqt bil barakah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan untuk umatnya pada waktu tersebut diturunkan keberkahan untuk mereka. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam da'a li ummatihi fi hadzal waqt bil barakah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan untuk umatnya di waktu tersebut, di waktu pagi hari yang gasik, di awal, didoakan diturunkan keberkahan untuk mereka. Kama jaa fil hadis, sebagaimana disebutkan dalam hadis, qala sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, turunkanlah keberkahan, al-barakah kasratul khair. Barakah adalah banyaknya kebaikan. Turunkanlah keberkahan, ya Allah, untuk umatku di awal hari, di pagi-pagi hari yang gasik. Turunkanlah keberkahan untuk mereka. Maka dinasihatkan oleh para salaf, para immah, mencontoh melihat para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, agar seseorang melakukan aktivitas-aktivitas yang baik, beramal, mengambil manfaat di waktu pagi sehingga akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di sepanjang harinya. Sebagaimana hal ini wajar dan maklum, kita lihat dari sirah-sirah para sahabat Nabi, kehidupan mereka bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum ajma'in. Di antaranya adalah apa yang ada di hadapan kita. Sahabat berkata,
Tariq bin Ashyam, kunna naghdu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu pagi hari awal. Fayaji'ur rajul wa taji'ul mar'ah. Fayaji'ur rajul wa taji'ul mar'ah. Datang pula orang, baik itu laki-laki maupun wanita, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaji'ur rajul wa taji'ul mar'ah. Kaum laki-laki, kaum wanita di waktu tersebut, di waktu al-ghada fil ghudu, di waktu pagi hari yang awal yang gasik, berbondong-bondong datang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fihi inayatus salaf. Di sini terdapat perhatian salaf. Fihi inayatus salaf bil bukur wal ghudwah. Perhatian salaf terhadap waktu tersebut, pagi hari yang awal. Mereka memperhatikan waktu tersebut. Wa hifdhuhum laha fil khair wal ilm wal faidah. Bagaimana mereka menjaga waktu tersebut untuk mencari ilmu, melakukan aktivitas-aktivitas yang baik, dan juga mengambil manfaat-manfaat, baik itu manfaat dunia, apalagi manfaat berupa urusan akhirat. Terlihat jelas dari kisah dalam hadis ini, kunna naghdu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami mendatangi Rasulullah SAW di waktu pagi hari. Fayaji'ur rajul wa taji'ul mar'ah. Datang pula kaum laki-laki, datang pula kaum wanita. Begitu bersemangatnya mereka pada waktu yang pagi tadi. Oleh karena itu kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, ma kanu yanamuna fi hadzal waqt hatta fi shiddatit ta'ab. Ma kanu yanamun fi hadzal waqt hatta fi shiddatit ta'ab. Nasihat untuk kita semua, yaitu kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, menunjukkan mereka tidak tidur di pagi hari sekalipun mereka dalam keadaan sangat capeknya, melainkan mereka menjalankan aktivitas-aktivitas kebaikan, melakukan amal-amal saleh, menjalankan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka diberkahi di awal hari, dan itu akan terus menerus sampai akhir harinya. Dari situ pula tergambar, kata para ulama, ketika seseorang mengawali sesuatu dengan baik, maka akan mudah seterusnya untuk menjalankan kebaikan, untuk terarah di atas kebaikan. Ketika di pagi hari melakukan kebaikan-kebaikan, tidak bermalas-malasan, maka hari itu dia akan lebih baik dan terjaga, mudah untuk menjalankan kebaikan. Ketika seseorang di masa-masa muda tumbuh dengan kebaikan-kebaikan manfaat, maka akan diberikan kemudahan untuk menjalankan kebaikan-kebaikan di masa tuanya terus. Dan ini merupakan kaidah yang dikenal oleh setiap orang, bahwa setiap seseorang membiasakan sesuatu pada awalnya, maka dia akan terbiasa di akhirnya dan dimudahkan. Sebuah nasihat dari ulama dilihat dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kisah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Kunna naghdu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fayaji'ur rajul wa taji'ul mar'ah fayaqul. Semangatnya mereka dalam bertalabul ilm. Fayaqulu ya Rasulullah, kaifa aqul idza shallaitu? Kaifa aqul idza shallaitu? Di antara bentuk pertanyaan mereka adalah pada saat itu seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa aqulu idza shallaitu? Apa yang aku ucapkan terkait dengan doa dalam salatku? Yatlubu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yu'allimahu du'aan yaqulu fi salatihi. Orang ini bertanya atau meminta kepada Rasulullah SAW agar diajarkan kepadanya sebuah doa untuk dia
berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dalam salatnya. Kaifa aqul idza shallait? Apa yang aku akan baca dari sebuah doa dalam salatku? Dan yang namanya doa dalam salat secara umum isinya penuh dengan doa. Pada setiap gerakannya, pada setiap waktunya salat adalah isinya doa. Ada doa-doa yang ditentukan ketika berdiri, ketika ruku, ketika bangun atau bangkit dari ruku, ketika sujud, ketika duduk di antara dua sujud, ketika sujud kembali, ketika at-tahiyat, semua penuh dengan doa. Namun orang ini meminta diajarkan sebuah doa karena di dalam salat ada waktu-waktu di mana di situ tempatnya berdoa pada Allah Subhanahu wa taala secara umum selain yang telah ditentukan tadi pada setiap gerakan. Was-salatu yataharra fiha ad-du'a fi mawadhi' wa ahammuha. Yang namanya salat sebagaimana tadi kita pelajari penuh dengan doa dan sangat pantas, sangat baik untuk seseorang berdoa pada Allah pada salatnya. Dan di antara tempat yang paling tepat atau yang paling cocok yang ditentukan oleh Rasulullah SAW untuk berdoa, ahammuha, yang pertama adalah indama yakunul abdu sajidan, ketika seseorang sujud. Ini tempatnya doa. Setelah doa yang telah ditentukan, silakan doa pada Allah Subhanahu wa taala secara umum. Maka orang ini meminta, apa doa yang aku akan baca dalam salatku? Ini tempat yang pertama ketika sujud. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa aqrabu ma yakunul 'abd min rabbih wa huwa sajid. Sedekat-dekatnya orang dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika sujudnya. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Fa aktsiru ad-du'a. Kata Rasulullah SAW, sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Rabbnya, adalah ketika posisi dia dalam keadaan sujud dalam salatnya. Maka perbanyaklah doa pada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu tempat. Tempat yang kedua adalah ba'dat tasyahud qabla salam. Ba'dat tasyahud qabla salam, setelah tasyahud dan sebelum salam. Artinya ketika itu merupakan salat yang 2 rakaat, berarti tasyahud hanya 1. Ketika tasyahud, ketika salat merupakan salat yang 4 rakaat, berarti yang dimaksud adalah tasyahud yang kedua, yang sebelum salam. Yang sebelum salam, at-tasyahud qabla salam. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsummal yakhtar minal mas'alati ma syaa." Silahkan pilih berbagai macam bentuk doa permintaan pada Allah Subhanahu wa taala pada waktu tersebut, pada salatnya seorang hamba sebelum salamnya. Ini 2 tempat ketika seseorang dalam salatnya berdoa pada Allah Subhanahu wa taala secara umum. Orang ini dalam kisah, salah satu yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu al-ghada, di awal pagi tadi, meminta, kaifa aqulu idza shallaitu? Apa yang aku akan ucapkan dalam doaku dalam salatku? Artinya bisa jadi untuk 2 tempat tadi, waktu sujud atau sebelum salamnya. Dilihat dari jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menjawab, fayaqul, Rasulullah SAW menjawab, qul, katakanlah, Allahumma ghfirli warhamni wahdini warzuqni. Katakanlah, Allahumma ghfirli warhamni wahdini warzuqni. Faqad jama'at laka dunyaka wa akhiratak. Karena dengan begitu akan terkumpul untukmu apa yang kamu inginkan, apa yang kamu butuhkan dari duniamu dan juga akhiratmu. Semua terkumpul dalam doa ini. Semua terkumpul dalam doa ini. Kata Rasulullah SAW dalam doanya tadi, Allahumma ghfirli
warhamni. Allahumma ghfirli warhamni sudah lewat pada banyak hadis-hadis yang lalu terkait dengan permintaan maghfirah, permintaan rahmat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ma yata'allaqu bi salahi amril akhirah. Inilah tempat atau potongan yang berkaitan dengan kebaikan akhiratnya. Hadza ma yata'allaqu bi salahi amril akhirah. Ini potongan yang berkaitan dengan doa permintaan kebaikan akhirat, perbaikan urusan akhiratnya. Allahumma ghfirli warhamni. Ampunilah aku sehingga aku terbebaskan dari dosa-dosa, diampuni yang telah lalu, terjaga dari dosa-dosa dan penyimpangan berikutnya. Warhamni, turunkanlah rahmat padaku sehingga aku mendapatkan keutamaan-keutamaan darimu ya Allah. Yang paling besarnya adalah masuk ke dalam jannahmu dan melihat wajahmu. Ini permintaan maghfirah dan rahmah. Allahumma ghfirli warhamni. Ini bagian potongan yang merupakan permintaan perbaikan akhirat. Kemudian Rasulullah SAW teruskan dalam pengajaran doanya, wahdini warzuqni. Wahdini warzuqni. Wa hadza ma yata'allaqu bi salahil amri fi dunyahu, atau bi salahi amri dunyahu. Ini potongan yang berkaitan dengan permintaan perbaikan, kebaikan-kebaikan pada urusan dunianya. Wahdini warzuqni. Seseorang di dunia, apa yang dia butuhkan? Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dia mendapatkan jaminan keselamatan dan juga rezeki. Warzuqni. Seseorang membutuhkan kebutuhan-kebutuhan dunia, fasilitas-fasilitas dunia lainnya sehingga dia terbantu untuk menjalani jalan hidayah tadi, membutuhkan makanan, membutuhkan minuman, tempat tinggal, kendaraan dan lain sebagainya dari urusan-urusan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini berkaitan dengan urusan dunia. Wahdini warzuqni. Oleh karena itu Rasulullah SAW setelah mengajarkan kepada orang tersebut, Allahumma ghfirli warhamni wahdini warzuqni, kata beliau alaihi salatu wassalam, faqad jama'at laka dunyaka wa akhiratak. Ketahuilah, doa ini sungguh mengumpulkan kebaikan-kebaikan duniamu dan kebaikan-kebaikan akhiratmu, sebagaimana tadi kita dengarkan bersama. Intinya bahwa doa ini merupakan doa yang agung, doa yang mulia, yang mencakup, sebagaimana ini juga sudah kita pelajari dari hadis-hadis yang lalu, bahwa sebaik-baiknya doa adalah doa Rasulullah SAW. Maka berusahalah kita untuk meniru apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW, karena itu merupakan doa yang sempurna, doa yang sangat baik. Contohnya di sini satu doa yang ringkas, Allahumma ghfirli warhamni wahdini warzuqni, mengumpulkan kebaikan dunia dan akhirat. Hadis ini, kisah ini yang terdapat di dalamnya pengajaran sebuah doa untuk seseorang berdoa dalam salatnya, terkhusus dalam sujudnya atau sebelum salamnya, dibawakan oleh Al-Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam bab du'air rajul ala man zalamah, doanya seseorang yang terzalimi atas orang yang menzalimi. Apa kaitannya? Dalam bab ini Al-Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala membawakan satu hadis yang pertama, kemudian satu hadis yang kedua, dan itu kedua-duanya mirip. Kedua-duanya mirip, berbeda lafaz sedikit, sudah kita pelajari pada pertemuan lalu, dan itu kaitannya dengan bab sangat jelas. Kaitannya dengan bab sangat jelas. Kemudian hadis yang satunya, hadis yang ketiga yang sedang kita baca sekarang,
kaitannya dengan bab dijelaskan oleh asyurrah, para pensyarah hadis, ada ulama bahwasanya karena tidak secara zahir terlihat kaitannya hadis ini dengan bab. Apa kaitannya? Kisah seseorang meminta diajarkan doa, kemudian Rasulullah SAW mengajarkan Allahumma gfirli warhamni wahdini warzuqni, karena ini doa yang mengumpulkan kebaikan dunia akhirat. Apa kaitannya dengan doa untuk orang yang menzalimi, doa atas orang yang menzalimi? Kata ulama, annal mazlum alladzi zulim, orang yang terzalimi apabila dia dizalimi, baik itu pada hartanya, pada jiwa atau jasadnya atau darahnya, atau pada kehormatan harga dirinya. Semua apabila dia dizalimi, al-mazlum idza zulim, atau al-mazlum alladzi zulim, seseorang yang terzalimi, yahtaju ila an yulihha ala Allah azza wa jal. Dia membutuhkan kembali dan meratap pada Allah Subhanahu wa taala karena sebab terzalimi tadi. Yahtaju ila an yulihha ala Allah azza wa jal, meratap, meminta apa? An yahdiyahu, dia butuh untuk meratap pada Allah Subhanahu wa taala, meminta untuk diberikan bimbingan, hidayah. Ketahuilah bahwasanya minal hidayah wa minal hidayah, termasuk dari hidayah, an yahdiyahu Allah azza wa jalla lis-sabil, Allah Subhanahu wa taala membimbingnya, memberikan petunjuk kepadanya kepada sebuah jalan. Wa minal hidayah an yahdiyahu Allah azza wa jalla lis-sabil alladhi yatakhallas fihi min zalimihi, alladhi yatakhallas fihi min zalimihi. Ini sebuah renungan yang mungkin bisa mengaitkan hadis ini dengan bab. Kenapa Imam Al-Bukhari menaruh hadis ini dalam bab tentang doa atas orang yang menzalimi? Pasti ada kaitannya. Maka para pensyarah, orang-orang dari kalangan ulama yang menjelaskan, mereka menyebutkan bisa jadi mungkin ini adalah kaitannya. Al-mazlum alladzi zulim, orang yang terzalimi, yahtaju ila an yuliha 'ala Allah azza wa jal an yahdiyahu, dia butuh untuk meratap, meminta bimbingan pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam doanya apa? Diajarkan oleh Rasulullah SAW, wahdini. Ketahuilah bahwasanya minal hidayah, termasuk dari hidayah adalah an yahdiyahu Allah azza wa jalla lis-sabil alladzi yatakhallas fihi min zalimih. Seseorang diberikan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dia berada di atas sebuah jalan, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu dia terselamatkan dari orang-orang yang menzaliminya. Wallahu taala a'lam. Berarti ini termasuk dalam lafaz doa wahdini. Sebagaimana kita ketahui juga dalam pelajaran tadi bahwasanya wahdini warzuqni adalah potongan dari doa yang berkaitan dengan keuntungan dan kebaikan-kebaikan urusan dunia. Maka di antara kebaikan atau urusan dunia adalah seseorang terselamatkan dari kejahatan-kejahatan orang yang zalim. Dia berada di atas satu petunjuk, satu bimbingan yang dia menyelamatkan dirinya dari kejahatan-kejahatan orang yang menzalimi, yang akan menghalangi dia dari jalan hidayah. Dan juga termasuk pada lafaz warzuqni, termasuk pada lafaz doa warzuqni, karena ini kaitannya juga dengan dunia. Termasuk dari rizki adalah yatanawal audata malihi wa huquqihi ilaihi. Seseorang yang meminta rizki
termasuk dari permintaan tersebut adalah semua yang menjadi haknya dikembalikan untuknya. Semua yang menjadi haknya dikembalikan kepadanya. Yatanawal audat malihi wa huquqihi ilaih. Termasuk dalam doa warzuqni adalah dikembalikan hartanya yang mungkin pernah diambil atau belum diberikan padanya, yang merupakan haknya, semua dikembalikan. Maka itu termasuk permintaan rizki pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat atau potongan dalam sebuah doa yang kaitannya dengan dunia, wahdini warzuqni, ini berkaitan dengan bab, yaitu diselamatkan dari orang-orang yang menzalimi. Karena dengan dia terjaga di atas jalan yang lurus, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, dia pun terjaga dari orang-orang yang menzalimi. Ketika dia meminta rezeki, dia pun terjaga dari orang-orang yang menzalimi. Hartanya tidak diambil, hartanya yang merupakan haknya diberikan padanya, ila akhirih, dan seterusnya. Ini wallahu taala alam apa yang disebutkan oleh ulama yang mungkin kaitannya mengapa Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menaruh hadis ini dalam bab doa ar-rajul ala man zalamah. Tayyib, barakallahu fikum. Sudah jam 11, insyaallah kita baca syarahnya pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Indahziya Idha'atul Islamiyah Ahlus Sunnati wal Jamaah.